Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sahutra dari KPIC semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi massa. Yang pertama, definisi atau pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri atas dua kata, komunikasi dan massa. Wilbur Schramm menyatakan, komunikasi berasal dari kata komunis dan kumon. Apabila berkomunikasi harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada jumlah orang. P.J. Bowman menyatakan, massa digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi massa. Konsep klasik Devure dan McQuail 1985. Yang pertama, ditujukan masyarakat luas atau heterogen. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, penyampaian umum. Dan yang keempat, kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Baik, yang keempat, ruang lingkup komunikasi massa. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada majalah, yang ketiga ada radio, yang keempat ada televisi, dan yang kelima ada film. Baik, yang kelima, elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponen mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Elemen atau komponen meliputi yang pertama, komunikator, yang kedua filter, yang ketiga pesan, yang keempat media, yang kelima halayak, dan yang keenam umpan balik. Komunikasi massa menurut para ahli. Menurut Harold Laswell, yang pertama ada fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial. Sedangkan menurut Ardianto, yang pertama ada fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Oke, yang ketujuh, fungsi komunikasi massa bagi individu. Menurut Becker, ada 7 fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama, pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua, fungsi pengembangan diri. Yang ketiga, fasilitasi dalam hubungan sosial. Yang keempat, membantu melegakan emosi. Yang kelima, sarana pencarian dan keterangan. Dan yang keenam, bagian dari kehidupan ritual dan rutin. Oke, yang ke-8, fungsi transmisi budaya. Menurut Ratih Ayu Widiasi dalam Hello World, transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pasar dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Oke, yang terakhir, bentuk-bentuk transmisi budaya. Yang pertama, akulturasi, yang kedua, sosialisasi, dan yang ketiga, enkulturasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.